Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semoga hari ini hari yang menyenangkan dan happy. Oke, untuk yang kemarin kita sudah belajar tentang mengenal unsur-unsur berita. Dan sekarang kita akan belajar tentang meringkas dan menyimpulkan berita. Kompetensi dasar yang harus kita pelajari yaitu menyimpulkan isi berita yang dibaca dan didengar. Materi yang harus kita pelajari yaitu ada 3. Yang pertama, ringkasan berita, yang kedua, penyimpulan isi berita, dan yang ketiga yaitu tanggapan terhadap berita. Terus bagaimana sih kita harus meringkas berita? Langkah-langkahnya apa aja? Yang pertama yaitu mendengarkan atau membaca teks berita. Terus yang kedua, mencatat pokok-pokok atau unsur-unsur berita. Unsur-unsur beritanya apa? 5W 1H atau kalau dalam bahasa Indonesia yaitu adik Simba. Terus yang ketiga adalah menyampaikan kembali pokok-pokok atau unsur-unsur berita secara lengkap dan ringkas. Jadi langkah-langkah ketiga ini harus kalian lalui ketika kalian meringkas sebuah berita. Selanjutnya itu penyimpulan isi berita. Simpulan adalah kata-kata akhir sebuah uraian. Kalau di dalam berita, simpulan ini merupakan rumusan berita yang lebih ringkas dan singkat. Terus, bagaimana ya Bu bedanya kesimpulan sama ringkasan? Kalau ringkasan itu kalian meringkas, mengambil pokok-pokok isi berita yaitu 5W 1H. Sedangkan kalau menyimpulkan hanya satu kalimat saja kalian sudah cukup. Jadi kalau ringkasan itu bisa 5 kalimat atau 6 kalimat, sedangkan kalau penyimpulan isi berita hanya satu kalimat saja yang mewakili dari isi teks berita tersebut. Yang ketiga adalah tanggapan terhadap berita. Aspek-aspek tanggapan yang harus kalian ketahui terhadap berita yaitu yang pertama, kalian menanggapi isinya atas kebenaran atau kelengkapan isi berita. Jadi di dalam berita tersebut dilihat ada nggak 5W 1H-nya, ada nggak adik Simbanya. Nah, yang kedua adalah bahasa berita, yaitu penggunaan kalimat atau pilihan katanya. Nah, di sini ada contoh tanggapannya. Isi berita yang saya perhatikan di televisi sangat jelas, bahkan sangat detail dalam menjelaskan peristiwanya. Dari tanggapan berita tersebut sudah jelas bahwa seseorang tersebut yang menanggapi berita itu melalui media elektronik berupa televisi. Itu materi untuk hari ini. Semoga ilmunya bermanfaat. Saya akhiri video ini, jangan lupa untuk dipelajari. Kalau ada yang tidak paham bisa ditanyakan. Saya akhiri, semoga ilmunya bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.